Setan itu kalau menyesatkan kehidupan manusia itu melalui 6 metode, melalui 6 jebakan. Yang pertama, setan itu akan menggoda manusia supaya manusia berbuat kesyirikan. Kalau manusia selamat dari kesyirikan, setan akan menjebak dengan lubang jebakan yang kedua, yang disebut dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau orang itu selamat dari jebakan yang kedua, setan tidak putus asa. Setan akan mendatangi yang ketiga. Jebakan yang ketiga bernama dosa-dosa besar. Dan dosa besar itu bukan hanya membunuh, bukan hanya minum khamar. Dosa besar itu banyak, lebih dari 70 dosa besar. Dan kalau kita pengen tahu kapan, kalau kita pengen tahu perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, maka sesungguhnya harus paham apa yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi. Kalau ada dosa, diterangkan ancamannya dengan kata laknat, berarti itu dosa besar. Yang keempat, yaitu dijadikan kita sibuk dengan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan dengan sebelah mata. Dosa kecil diremehkan sebelah mata itu merupakan strateginya setan. Ya, kita harus ingat kata Rasulullah dengan bahasa yang sangat indah. Nabi mengatakan hati-hati sama dosa kecil. Karena perumpamaan dosa kecil itu yang diremehkan sebagaimana kalian berjalan dalam satu safar. Datanglah malam, lalu kalian ingin menghidupkan api unggun. Maka yang kalian kumpulkan adalah ranting. Semakin banyak ranting kalian kumpulkan, semakin besar nyala api. Ranting-ranting yang kita kumpulkan itu perumpamaan dosa kecil. Kalau kita merujuk kepada baginda Nabi, ranting-ranting kecil itu adalah dosa-dosa kecil. Lalu nyala api yang terbentuk itu adalah ancaman nerakanya. Makanya sesungguhnya setan itu kalau mendapati manusia gagal digoda dengan syirik, gagal digoda dengan perkara-perkara yang tidak sunnah, dosa-dosa besar, maka setan menggodanya dengan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan. Kalau ini pun berhasil selamat manusianya, maka setan kalaupun ini tidak selamat, kalaupun dia selamat dari dosa ini, maka setan tidak berhenti. Setan akan menggoda dia dengan yang kelima. Yang kelima itu apa? Yaitu perkara mubah yang dibuat berlebihan. Jadi perkara mubah, perkara yang diperbolehkan. Perkara mubah itu tidak ada potensi pahalanya, tidak ada potensi dosanya. Namanya mubah. Tapi perkara mubah itu dijadikan salah satu strateginya setan. Karena setan itu memiliki ilmu tingkat tinggi bagaimana merubah sesuatu itu bisa menjadi penghalang manusia untuk meraih rahmatnya Allah. Nah, dia itu memakai celah-celah yang kadang-kadang lembut, yang tidak dirasa. Karena sekali lagi saya menyampaikan untuk nasihat kita bersama, setan itu kalau gagal di satu dosa, dia akan berimprovisasi dengan dosa yang lain, yang tanpa disadari sama orang itu. Dan improvisasinya setan itu melebihi improvisasi semua pebisnis handal di atas kehidupan manusia. Kalau kita lihat kehidupan pebisnis dunia itu kan Masya Allah ya, kehidupan bisnis dunia itu luar biasa. Mereka memiliki improvisasi dan inovasi yang luar biasa ketika mereka itu melahirkan bisnis mereka. Tapi Masya Allah ya, setan itu, na'udzubillahi min dzalik, setan itu ketika gagal dalam satu inovasi, dia berimprovisasi. Makanya maaf ya, Bapak dan Ibu, seluruh santri dan para santriwati, paham nggak? Kenapa Allah itu mengatakan bahwasanya setan itu musuh yang nyata, aduwwum mubin, ada kata mubinnya. Karena memang setan itu tidak pernah lelah, tidak pernah letih berimprovisasi. Dan satu lagi, setan itu tidak punya belas kasihan sama manusia. Makanya disebut dengan keterangan tambahan oleh Allah, aduwwum mubin. Tidak hanya disebut musuh, tapi ditambahi dengan keterangan aduwwum mubin, sifat musuh. Ini mubin, ini jelas, ini musuh kamu, ini nyata dia itu. Maaf ya, kalau manusia dengan manusia bermusuhan, bisa jadi musuh kita masih punya belas kasih. Ketika musuhnya merengek-rengek, menangis-nangis, minta untuk diampuni, minta untuk dimaafkan, mungkin musuhnya manusia dengan manusia masih punya belas kasihan. Tapi kalau setan, dia tidak memiliki belas kasihan. Makanya ketika dia gagal kepada satu dosa inovasi, berimprovisasi, maka yang dilakukan setan itu apa? Kalau ada manusia gagal digoda dengan syirik, digoda dengan perkara yang tidak sunnah, gagal digoda dengan dosa besar, gagal digoda dengan dosa-dosa kecil, maka setan itu datang membawa sebuah improvisasi. Perkara mubah dibukakan kepada manusia. Ini mubah kok, ini mubah, ini mubah, ini mubah, ini mubah, ini mubah. Kerjain.
Setelah mengerjakan, lalu kita tidak waspada dengan perkara mubah, lalu dijadikan berlebihan terus-menerus perkara mubah itu. Menghabiskan waktunya, menghabiskan energinya, menghabiskan kesempatan-kesempatan emas untuk beramal sholih, meninggalkan amal-amal prime time untuk beramal sholih. Ketika dia sudah disibukkan dengan perkara mubah, dan ironisnya, orang yang disibukkan perkara mubah itu sebagian besar tidak pernah sadar kalau dia sedang dibelenggu dengan bisikan dan godaan syaitan. Karena orang kalau sudah dibelenggu dengan perkara mubah yang dibuat berlebihan itu apa? Orang itu akan mengatakan, oh ini kan mubah, nggak dosa. Ini kan bukan sesuatu yang dosa. Ini kan bukan dosa, nggak apa-apa ini. Dan itu selalu dijadikan sebagai alibi untuk membenarkan sikap bahwasanya perkara berlebihan itu tidak apa-apa. Tanpa dia sadari waktu untuk beramalnya hilang, prime time-nya untuk melakukan ketaatan hilang, melakukan yang berkualitas hilang, semuanya jadi hilang. Dan akhirnya terjebaklah dia kepada satu posisi yang sangat mengkhawatirkan. Dikatakan oleh Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang melakukan sesuatu untung dunia enggak, untung akhirat juga enggak.